Malam istimewa Alhamdulillah. di bulan Ramadan, Wow. di panen terakhir saya datang. Kita bersama Mehong. Mehong. Oke. Mantap pokoknya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam istimewa Alhamdulillah. di bulan Ramadan, Wow. di panen terakhir saya datang. Kita bersama Mehong. Mehong. Oke. Mantap pokoknya malam ini. Hatur Kita akan nuhun. bercerita. Terima kasih sudah Siap. datang. Saya terima kasih sudah Siap. diterima di Tasikmalaya di Akadu. Saya sih dari dulu penasaran. Mehong itu nama asli atau nama dari tileluhur gitu teh? Mehong itu jadi kenama ya ini Bapak Wing ya. Ya. Ketika Mehong itu didekatkan dengan sesuatu hal yang lebih mahal. Hai. Kalau dulu itu kan jarang ngobrol. Hmm. Tetapi kalau untuk dengan Bapak Wing kita ngobrol makin seru. Itu. Ya. Apa itu Mehong? Nama asli teh saha? Nama asli, jadi nama asli ya. Nama Iya. asli itu Ade Ready. Hah? Ade itu jiwa yang selalu muda. Iya. Ready itu selalu siap. Berarti nama aslinya Mang Mehong itu Ade Ready. Ade Ready. Ade Ready. Dan ada akhirnya. Apa itu? Kalau siang Yuliana, kalau malam Yuliani. Udah gue pikirin masih mau kayak gitu. Tapi yang menarik nih Mas Mehong ini sebelum Mas Mehong lagi Kang Mehong, Mang Mehong lah paling Ya. muda. Dulu itu beliau ini seorang sailor kayak Sailor-Moon. Sebelum jadi petani, dia itu berapa tahun jadi, kita coba cek dulu. Bahasa artinya bahasa Jepang ini apa? Oh, Mochi mochi, ochi ochi. Ochi Ochi. Hai arigatou gozaimasu. Watashi shinabe ichi kuncu my father langwange Japan. Woi. Kemana Masih bisa ya? Masih bisa. bisa. Jadi dulunya ceritanya gimana memang? Dulu emang pernah jadi Sailor-Man. Dulu itu Bapak Wing, saya itu ketika lulus sekolah pertanian ya di SPP SPMA yang ada di Tasikmalaya, kemudian ikut testing di Cirebon. Kemudian hasil testing itu alhamdulillah saya berhasil dan ke Jepang tahun 2004, 2005, 2006. 3 tahun. 2 tahun berarti. 2 tahun di Jepang. 2 tahun di Jepang. Kuncumoto, kerja di kapal. Kuncumoto bahasa Jepangnya kerja di kapal itu kuncumoto. Kuchimoto. Seleksi lagi di sana di kapal. Aku dapat di koki, jadi koki. Oh, pernah jadi koki? Ya, koki kapal. Serius? Ya, Berapa tahun? 1 tahun kalau untuk koki. Koki. Ya. Jadi tapi yang secara globalnya perikanan ya, Perikanan. penangkapan ikan tuna. Berarti itu benar-benar di offshore, benar-benar di deket kutub itu dong? Ya, Atlantik, Pasifik, Ah. tapi yang lebih lama itu ketika kita menyelusuri daerah Mangoro. Mangoro itu Atlantik ya, laut es. Nah, di situ tuna-tunanya besar seperti Bapak Aling. Iya. Itu nangkapnya pakai Long line Long pakai sistem pancing yang paralel. Ah. Itu kurang lebih beberapa kilo. Penebaran dari jam 10 pagi itu selesai 12 jam lah ya. 12 jam selesai. Terus istirahat 4 jam, mandi dan lain sebagainya, berarti molornya 3 jam. 1 jamnya prepare, bangun lagi, terus aja berulang seperti itu. pengalaman yang paling tidak mengenakan. Saya enaknya pas gajinya kan besar. Yang nggak enak Bang. Yang nggak enaknya itu ketika kita mengingat jati diri kita di darat ya, di kampung sama orang tua, kemudian sama teman-teman, saudara-saudara. Di laut itu mau lari kemana? Ya seperti halnya kalau diibaratkan kerupuk kena air. Jadi lembek lapuk kayak gitulah. Itu sih cerita. Tapi ke darat kan? Enggak. Nggak pernah. Nggak pernah. Batu Kalau di- nggak ada trouble nggak pernah.
Waktu di Jepang itu pernah main ke Kyoto. Oh. atau- Maksudnya penyandaran ya. ya nyadar nggak? Penyandaran itu buang jangkar. Hmm. Kalau penyandaran ke dermaga itu mahal hitungannya. Hmm. Jadi waktu itu kebanyakan ketika ada trouble ataupun kita mau ada sharing untuk berlayar ke mana lagi si kapten itu tersebut, kita buang jangkar. Kamu turun, Turun. nggak tergoda dengan cewek. Oh nggak bisa, jauh. Tidak Mahal. ketemu. Tidak ketemu. Masalahnya tidak ketemu. Ada cewek ganti-ganti cewek itu hiu paling. Jadi pergi ke Jepang cuma sebatas transit langsung jebur ke laut. Langsung jebur ke laut. Tidak mainland juga. Enggak. Yang paling unik itu ketika kerja di kapal itu tingkat kejenuhan. Iyalah. Tingkat kejenuhan yang paling tinggi. Tetapi setelah keluar dari situ ke darat kita adaptasi lagi minimal satu tahun lah ya. Adaptasi di darat, kemudian kita bisa explore atau ngemuk potensi di diri kita karena pondasi dari kapal itu akan lebih settle daripada tentara kalau menurut saya ya. Karena karena- belum tentu angkatan laut pun yang terlatih. Yang nggak terlatih mungkin kayak kerupuk kena air aja. Iya berarti berapa tahun 2 tahun 2 berarti tahunan kurang di lebih. laut benar-benar di laut. Berarti Di tapi laut. kapal besar. Kapal besar kapasitas 80.000 ton. Kalau jalan kaki dari Guri ke ujung ke ekor itu setengah kilo lah ya. Jadi kalau muter kapal itu yang oval itu setengah kilo kalau kita jalan kaki. Ya itu khusus untuk penangkapan ikan tuna sih. Operasi Tapi emang jenuh banget. sangat jenuh. Dan jangan sampai kealami kepada saudara-saudara saya. Cukup saya sajalah. Karena di darat pun ternyata kalau kita menggali, apalagi di hadapan kita ini potensi yang namanya pertanian, apalagi di sektor durian yang betul-betul raja dari pertanian yang lain sebenarnya saya ya. Lebih enak, senang menikmati proses ataupun hasil. Tapi emang basic Kang Meong ini kan pertanian kan sebenarnya. Pertanian sebenarnya. Pertanian. Berarti setelah jenuh akhirnya turun Turun. lagi ke darat. Balik lagi ke Indonesia. Balik Nggak lagi. kepengin. Ada sih dulu pernah sepintas, tapi setelah melewati itu nggak mau lagi. Karena apa ya, sinkronisasi menderita dan senangnya itu, senang ketika pulang duit utuh, tetapi menderitanya selama berangkat sampai pulang 2 tahun. Itu benar-benar mental ya. Mental. Kalau berapa persen yang kuat? Kalau rombongan itu berapa persen? Kalau kita membicarakan berapa persen yang kuat dan yang nggak kuat, sebenarnya harus kuat semua. Pokoknya udah nggak bisa pulang atau lu Nggak ada nyebur sendiri, toleransi. nggak ada toleransi. Nggak ada. Harus pokoknya. Harus pokoknya. Mau nggak mau. Harus. Ya sebenarnya nggak mau untuk cerita lebih jauh karena tidak akan cukup kalau menurut saya beberapa hari atau bulan ya cerita tentang pelayaran. Saya jadi ABK, jadi aset negara pernah ya, alhamdulillah nggak ilegal, legalitas jelas. Jadi aset negara 2 tahun dan waktu itu betul-betul ketika pulang oleh kedutaan maupun pihak angkatan laut kita sangat dihargai dan sampai sekarang pun ada pengakuan ketika ada reuni dari angkatan laut lokal maupun internasional, apa anak-anak senior Cirebon. Kan saya dari lulusan Cirebon kalau testingnya. Casting apa testing ya? Iya buntingnya. Bunting. Testingnya Selalu di- ada. Bahkan ketika ada kayak kemarin berita untuk sesiapa saudara yang mau sekolah dan gratis dari angkatan laut itu, seluruh Indonesia tahu tidak ada prabayar untuk sekolah, hanya biaya saja, semua gratis, tidak ada cocok menyocok. Di instansi kayaknya di angkatan laut saja yang gratis. Wih. Negara Ternyata ya, Tapi hebat ya Meongnya. Habis itu benar-benar istirahat pulang. istirahat Kok pulang. bisa nemu durian itu tahun berapa? Kalau durian mungkin dikenal sejak kecil di lokal ya. Dulu lokal. Iya lokal atau montong yang duluan itu. Montong. Montong sama ini ya, sama apa? Sitokong.
Tapi memang di kampung sudah punya, secara keluarga punya durian. Ada yang paling tua itu sekarang terhitung adalah 135 tahunan pohon yang pernah kita upload. Tapi lompatan dari air ke durian kan cukup jauh, Man. Ya. Beda pulau itu, Men. Betul. Itu kok bisa, Man? Ami ada jembatan apa yang sampai sekarang Mengehong terkenal dengan ahli durian Indonesia? Bukan ahli ya, yang selalu belajar dan mempelajari bareng mungkin ya. Ajar tanah. Malu kalau Ya. jembatan sebagai jati diri Mehong berdiri di atas buah yang berduri ini, mungkin ini ya Bapak Wing. Dulu itu anak saya pertama, karena saya itu pernah di entertain ya, sebagai IO, sebagai runner juga dan lain sebagainya, seni budaya lokal dan sebagainya. Anak saya mau sunatan. Nah, kan sunatan di kampung itu syukurannya lumayan ya. Adat budaya di kita itu lumayan. Ya, 30 jadi juta lah keluar Ya. ya. jadi saya jual durian lokal ketika pas berbuah kebetulan total 1.600 butir dengan harga 15 sampai 25.000 waktu itu, dapat 28 juta. Oke. Ya, dan itu alhamdulillah buat syukuran anak saya sepitan yang pertama. Nah, dari situlah baru mengenal yang namanya durian itu ternyata sangat menjanjikan kalau kita bawa bener, bawa fokus. Oh, berarti di situ tipping pointnya, Ya. kebukanya sebenarnya. Ya. Oh, durian ternyata walaupun lokal pun Betul. punya potensi, dan akhirnya mulai Betul. balik to basic. Ya. Kalau untuk ke durian lokal, durian premium ya, sejak corona itu owner saya ya, beliau itu ngumpet di hutan, di kebun, yang akhirnya menanam durian, baru kenal waktu itu. Tapi ketemu Kak Haji, jadi pemilik akademi Pak Haji Arianto, Ya. itu di mana? Sebenarnya tetanggaan sih kalau di Tasik ya, karena saya kan melanjutkan pendidikan sekolah, kuliah di Tasik Kota. Dari tahun 2000 sebenarnya pindah ke Tasik itu. Tahun 2000 ke Laut 24, 25, 26, kemudian balik lagi di Kota Tasik. Nah, ketemunya di situ. Sebenarnya dia itu dulu suka dijual paksa untuk ke beliau karena beliau itu sudah mempunyai karyawan banyak. Ya. Jadi aku bawa durian lokal maksa beli gitu, awalnya gitu dari jualan. Yang akhirnya kenal. Awalnya sih saya juga independen sendiri ya, untuk mengawal durian-durian lokal di Tasik Kabupaten. Tetapi setelah itu karena main kesana kesini itu di luar sektor durian sama Kado itu si owner, yang akhirnya beliau menanam premium, gabung deh di sini gitu. Dan ternyata sangat dan lebih menjanjikan kalau menurut saya. Silaturahmi, ilmu, dan tidak menjenuhkan, karena sektor durian itu beda dengan pertanian yang lain ya. Tingkat kejenuhan tidak akan ketemu. Di durian itu unik, selalu berulang, selalu harus mempelajari dan harus selalu berubah. Tidak ada yang baku. Oh gitu. Iya. Berarti sangat kayak air, fleksibel. Iya, betul. Setiap pohon kamu lihat pasti kondisinya berbeda, tanah berbeda, pohon berbeda, jenis berbeda, lokasi berbeda, itu semua tantangan sendiri. Betul benar sekali. Sangat kayak air ya. Baru sadar gua ya, air yang fleksibel ya. Aku masih ada angin riaknya kenceng ya. Nggak ada angin riaknya sedikit, betul ya. Suhu dingin, panas, betul. Jadi terharu gua air. Kayak air lagi. Tapi kan ada perbedaan mencolok ya, setahu saya. Tanaman durian kan harus memulai dari awal. Menanam durian kan kamu kan harus belajar dari awal, walaupun basic apa yang memuatkan kamu bisa tahu bahwasanya perkembangan durian dari nol sampai berbuah mulai dikuasain itu dari apa yang membuat ini kok mirip dengan tanaman lain yang buat pernah pegang atau gimana? Ya, punya pengalaman apa dulu sebelum terjun ke durian komersil? Kalau sebelum ke durian komersil, durian lokal itu nggak terlalu signifikan dan konsisten dalam pemberian atau suplai nutrisi ya. Selebihnya durian lokal itu sudah membentuk dan mencari, bahkan sudah tersedia yang namanya unsur itu secara alami. Awalnya sih di cabai hibrid saya, cabai besar dari 2004. Target itu kurang lebih 16 ton satu kali panen.
per satu kali panen per usia 100 apa 70 hari 70 ya. Karena cabai kan sebentar ya, beberapa bulan. Setelah itu baru melihat ketika durian lokal pun kita rawat penyemprotan, kan dari dulu saya sudah pakai penyemprotan sebenarnya ke Dan lokal untuk pun. bunga untuk buah, sampai kejadian patah satu dahan Saking banyaknya karena bertahan ketika semprot. Dulu nggak tahu yang namanya kalium memperkuat bunga atau pentil ya. Dulu itu pokoknya sasa. Pakai sasa, Ya. micin. Dan Leli 2000 dari 2004 sudah ada. Oh, Leli 2000 udah Ya, pakai. di mix, disemprot. 600 butir yang patah. Gede segede. Maaf ya. Si anjing. Nah, terus, Sebesar pokoknya 600 butir ketika pengisian waktu itu. Dan kita karena kebanyakan dibagi-bagi tetangga untuk disayur. Durian lokal itu. Namanya durian tumiek karena kakek saya Iyek namanya. tapi belum pernah ngasih ke gua, Min. Oh, belum ya? Belum. Nggak, karena rehatnya juga bukan 1 2 3 tahun. Secara alami saya amati 5 tahun minimal. 2 bulan kemarau itu nggak cukup. Belum ada aja. Kira Jack Queen. 3 tahun sekali berbuah. Wah, Jack Queen mah itu terlalu viral kalau menurut saya. Terlalu rame itu. Oh, berarti sebenarnya pelan basic ilmu di durian pun sudah pelan-pelan ya, nggak langsung blok jatuh. Berarti benar-benar proses. Ya, betul-betul proses, tapi yang mendasarnya jualan ngenal buah dulu sih. Kalau untuk masalah perawatan dan ini itunya belum. Baru di sini aja. Kalau independen kan beberapa tahun gabung sama AA Duren, dan sekarang itu AA Duren punya saya bahkan ya. Disinilah baru ketemu yang namanya proses dari mulai dasar sampai akhir, bahkan usia 4 tahun kemarin baru panen. Ya. Alhamdulillah. Panennya luar biasa. Saya potong, sorry. Ya. Berapa? Dari berapa nih? Sekitar 5 hektar kan sini. Kalau riset yang berbuah 4 tahun itu kurang lebih 5 hektar. Kalau riset dari tahapan 0 sampai 4 tahun sampai ada yang 6 tahun itu terhitung 32 hektar landanya. Tahun panen kemarin berapa? Mencapai 3.000-an mah ada. 3.000 butir. 3.000 butir. Musangking sama klon terbanyak musangking sama duri hitam di sini. 3.000 butir, tolong hitungin ya. 3.000 butir kali 200.000 aja. Ya lumayan sih dapat untuk beli lahan lagi. Betul lagi menariknya. Tapi orang kan kadang lu melihatnya Tasik itu kampung loh. Buat saya ya. Betul. Di daerah, bukan kampung ya, kasar, kabupaten lah. Maaf, ya. Mohon maaf nanti saya diserang lagi. Tasik itu kabupaten. 3.000 buah. Kok nggak nyampe ke Jakarta? Man? Saya minta aja nggak dikasih. Apa emang lu jadiin es teler atau apa emang laku bener-bener di sini pun? Pertengahan ketika jatuh matang pernah ya ke Bapak Wing juga minta ya ke Durian Traveler Jakarta. Tolong dong minta bantu kirim buah ke Tasik gitu kan. Jadi untuk kirim ke saudara-saudara di waktu ini mohon maaf, tapi untuk mencicipi mah nyampe kan. Nyampe. Tapi kalau kan untuk jadi duit, jadi duit, saya butuh duit. Terlalu awalnya gini. Ketika datang saudara-saudara saya ke sini ke kebun itu ke bibit dan sharing, ada buah beli. Yang akhirnya nggak ketolong, buah banyak, cuman yang datangnya lebih banyak. Yang akhirnya mintalah waktu itu ya pernah minta bantuan ke Bapak Wing sampai Kadik kirim juga ke sini, dan alhamdulillah dari tali persaudaraan silaturahmi di sektor durian kurang dan lebih kita saling bantu untuk masalah buah atau. Tapi pertanyaan saya nggak dijawab. Emang benar-benar habis itu 3.000 di sini doang? Sangat kurang. Aduh, sangat kurang. kurang. Jujur kurang. Apa berarti yang menarik dari Akadu apa sebenarnya? Apakah promonya bagus? Apa duriannya yang bagus? Atau apa menurut saya sih karena founder saya itu selalu membuat sistem strategi untuk mensetelkan ya, memperlancar atau memperkuat dari A sampai Z. Karena
yang terjadi kemarin ketika panen pun buah banyak, orang lebih banyak yang butuhkan dan kekurangan itu semua sektor yang mendasar mendukung. Media Berarti- sosial Oke. secara langsung Mm-mm. dan lain sebagainya itu. Berarti ekosistemnya benar-benar berarti nggak cuma berkebun durian, tapi ekosistem untuk purna jualnya nanti. Berarti mainkan media sosial sebagai satu ekosistem, mainkan offline online dalam artian orang bisa datang ketemu Mang Mehong, terus munculkan oknum, Ya. oknum seperti beliau menjadi figur, menjadi Kadu sangat terkenal di Indonesia. Dua travel aja lewat saya kira sekarang. Oh enggak. Kalau untuk itu kan orang tua saya. Pokoknya saya selalu mengatakan kepada seluruh saudaraku dimanapun berada, seluruh dunia bahkan ya, tidak ada senior, junior, profesor, dokter Andes dan lain sebagainya. Karena sektor durian itu betul menurut bapak saya bilang tadi bahwa air fleksibel, suhu, aliran, riak, tekanan air dan lain sebagainya, jadi fleksibel, nggak ada yang baku. Dan itu bisa diwadahin ya. Betul? Diwadahin berarti dalam artian kalau kita mau berkebun durian nggak usah takut laku atau tidak. Yang penting Iya siapkan dong. ekosistemnya, Ya. bikin wadahnya. Betul. Kita wadahnya sudah ada, silaturahmi durian Indonesia sebenarnya. Cuman yang kurangnya itu kalau saudara-saudara saya selama ini selalu mempertanyakan kemana kan akan nanti buah ini setelah panen. Nanam aja belum, gitu. Karena kembali lagi faktor yang mendasar adalah ketika mau berkebun durian itu proses, kesabaran, kemudian fluktuatif atau fleksibel seperti halnya air. Itu sih yang mahal, itu yang seperti itu mungkin untuk harus kayak air ya. Aku baru keingetan ini kalau orang tua satu kata aja dapat menginspirasi atau membuat Saya sih kecewa. Terima kasih ya. 3.000 tidak satu, baru satu buah yang sama Jakarta. Sekarang udah mesen minimal 300 buah lah buat saya. Jadi saya gagal beli Brio gara-gara Mehong. Mehong Kadu bisa beli 2 double kabin, saya Brio tidak jadi beli. Pertanyaannya Mang Mehong, kalau mau melihat secara umum nih, ya, kita lihat kan sekarang perkembangan durian Indonesia tuh naik ya. Tapi itu berbeda yang saya lihat dulu sekitar 7-5 tahun lalu kan banyak, belum lah seperti sekarang. Siap. Banyak yang petani yang saya kira gagal. Kegagalan itu di apanya sih Mang sebenarnya? Beberapa tahun ini ya ketika Mehong dapat berinteraksi langsung ataupun bertemu ataupun mendapatkan pengaduan, kegagalan yang paling sangat-sangat membuat mereka terpuruk atau bahkan kemunduran, bukan kemajuan setelah tanam beberapa tahun, bahkan ada yang lebih daripada 6 tahun Ya. sebenarnya, 9 tahun, 15 tahun durian premium itu, baik itu Bawor, Musangking dan lain sebagainya ya. Jadi pondasi untuk kesenjangan si pertumbuhan durian itu dia tidak buat sesettle mungkin. Dia taunya nanam akan berbuah, jadi terlalu melihat alami atau biologisnya durian lokal. Jauh, sangat jauh. Tidak bisa. Berarti tidak bisa. Nggak bisa. Berarti tanam tinggal nggak bisa. Tanam ceblur nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Sangat nggak bisa. Ya. Saudara-saudara saya kan ada yang 9 tahun, 15 tahun. Ketika kabar sekarang kemana? Menurut database negara atau Indonesia itu bibit itu ratusan juta. Ya, Bapak Wing dulu pernah bilang kan seperti itu. Dan saya cari nggak ada di kebun, nggak ada berdiri kebun seluas. Kalau montong itu sebenarnya setelah saya kemarin ke sana ternyata ya montong diambil mengkal seadanya juga, yang penting mengkal karena ini kan durian untuk kualitas dan kuantiti yang memang betul-betul matang. Konsumtifnya nanti kalau montong kan mohon maaf ya saudaraku di Sulawesi ya, atau daerah mana, Parigi Montong atau mana ya, durian montong kan dipetik mengkal tuh. Kalau petik tua itu nutrisi kayaknya cukup sampai pengisian pun boleh deh. Kalau ini kan memerlukan untuk pematangan.
Nah, jadi Jadi sebenarnya nggak ada bisa. proses yang orang lupa tentang Ya. kebun durian itu berbeda dengan menanam durian. Ya, betul. Betul prosesnya. Jadi beliau ini ahli. Saya mau tanya pertanyaan penting basic aja. Nanti kalau lebih sebenarnya basic di tanah. Apa memang yang orang lupa adalah menanam adalah bagaimana membuat pohon nyaman. Hmm. Nah, kenyamanan pohon itu di apa sih? Ya, betul Bang. Kenyamanan pohon itu ada di media tanam. Medianya. Ya, Nah, media tanam. tanam kan berbeda-beda. Ada tanah poros, Ya. ada tanah Lempung berpasir, Ya, dan lain sebagainya. Hmm. Ketika kita mau membuat kebun durian, media tanam akan terlihat seperti apa, unsur haranya segimana, clay kah, porositas airnya bagus enggaknya, kemudian dan lain sebagainya pokoknya. Yang paling bagus itu uji lab ya. Jadi kita akan tahu bagaimana memodifikasi media tanam tersebut agar aman dan nyaman bagi pertumbuhan si durian tersebut. Oh, berarti setiap tanah itu berbeda treatment. Akan berbeda. Ya, itu yang dikatakan tidak ada tingkat kejenuhan dalam sektor durian itu. Beda lahan, beda wilayah, beda penanganan, bahkan beda owner, beda SDM. Iya. Itu akan Karena sulit. semua itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Iya. Berarti kalau kasih gambaran kasih input ke kita, bahasanya kalau tanah kamu misalkan Ya. Poros atau tanah kamu itu bekas sawah, itu kayak apa yang perlu ditambahin sebenarnya? Kalau untuk bekas sawah itu sudah banyak berulang ya, saudara-saudara kita juga mempertanyakan bagaimana cara mengolah media tanam dari lahan bekas sawah gamblung atau sawah hujan. mati ya. Tak ada hujan lah. Tak ada hujan. Tanah lempung pasti. Tanah lempung. Sebenarnya sawah itu hanya mempunyai tingkat lapisan tanah yang clay, tidak terlalu semua. Mungkin 1,5 meter ataupun 1 meter ke bawahnya tetap tanah normal. Berarti yang akan kita bedah porositas tanah tersebut atau keasaman, karena bekas sawah itu terlalu tinggi asamannya karena lumpur namanya. Cukup untuk beberapa tahun atau media tanam di fase vegetatif saja. Kesananya setelah setel akar, pancar dan banir, kemudian akar serabut dan sebagainya, itu akan menembus dan akan ketemu tanah normal sebenarnya. Berarti bikin poros pakai apa? Pakai sekam bakar, kapur tani, kemudian mikrobanya juga harus kuat, bioaktivatornya harus kuat, karena pembenah tanah yang paling efektif dan maksimal di alam ini adalah mikroba dan bioaktivator. Intinya jasad-jasad renik lah ya. Kayak, tapi jangan dapniamoina, plankton itu kan untuk ikan ya di air. Mikroba aja, mikroba pembenah tanah banyak ya. Itu bisa bisa diternak, bisa dikembangkan kita dari bioaktivator alami seperti pelapukan bambu dan sebagainya, ataupun ada yang sudah jadi ya seperti M12, M24, tapi kita selama ini memakai M12 sih. M12. Ya. Oke, Bang Bang. Siap. Pertanyaannya, sekarang udah berbuah ya, satu pohon ada sampai berapa? Usia yang 3 tahun 3 setengah. tahun setengah sambil ngopi saya, ngopi pahit. 3 tahun setengah sampai 4 tahun itu karena kemarin owner saya berpikir pohon kita settle, pohon kita sehat, bagus, nutrisi siap, dan duit ada. Duit ada tentunya ya. Beli pupuk ada. Kesabaran juga harus kuat. Iya. Semua yang terlibat di kebun itu harus include semua. Maka memutuskan 50 sampai bahkan ada yang 90 butir. Allah, pengen gue siram 90 butir. Tapi itu terlalu sih sebenarnya. Terlalu. Ya. Karena kita itu bukan riset. Ya, ini riset. Ya, riset untuk nanti disampaikan bahwa usia 3,5 sampai 4 tahun 30 cukup. Idealnya itu. Ya, idealnya itu. Tingkat kesuburan sebesar atau setinggi apapun, secepat apapun, si tanaman tersebut itu akan memberikan si buah tergantung kita. Mau 10, mau 50, mau 100, ya dia makan sesok-soknya aja gitu. Tapi kan kita mengukur bahwa
tingkat kematangan si pohon itu harusnya Malaysia juga mengeluarkan varietas ini itu tidak beberapa tahun ke sini apa pendek ya. 6 sampai 7 tahun baru dibuahkan. baru belajar berbuah. Kita baru gatal 3 tahun 90. Orang Itu tidak Indonesia ideal. gitu ya. Tidak ideal. Apa Tidak sih ideal. efeknya Man, kalau misalkan kamu lihat nih, kalau saya kan punya pohon nih. Efeknya apa kalau saya nekat nih? Ya. Umur 4 tahun. 4 tahun asal dikasih 90 buah itu efek sampingnya apa? Apa sih? Akan terjadi setelah pemulihan berbuah kan nutrisi ini habis nih. Dialihkan ke buah. Sampai pematangan jatuh otomatis nutrisi itu bukan kebuang tapi akan kebawa oleh buah. Ya. Sesisanya itu berapa persen di pohon maka itu akan mengakibatkan bukan stag ya. Jadi agak penurunan di pertumbuhan, di fase pertumbuhan kembali. Baik itu percabangan maupun kesenjangan pertumbuhan selanjutnya ke atas. Jadi kalau normalnya secara alami kita amati di durian lokal ya. 1 musim, 2 musim, bahkan ada yang 3 musim baru berbuah. Oke. Adapun yang berbuah itu sedikit itu namanya buah sela. Ya. Bukan musiman, bukan musim raya. Musim raya itu 3 tahun bahkan ada 3 yang 5 tahun tahun. sekali. Iya. Iya. Nah, durian kita sementara Dibikin raya. dibikin raya per tahun. Per tahun. Iya. Recovery-nya cuma 5 bulan. Untuk fase prageneratif 1 sampai 3 bulan. Masuk lagi ke fase generatif. Makanya ya gimana ya? Terlalu ini ya kalau menurut saya. Terlalu ekstrim. Iya. Jadi pertumbuhan setelah berbuah akan bukan terhambat, agak menurun ya. Menurun. Agak menurun. Jadi kanopinya juga tidak mau dulu kan kalau kanopi kan membesar. Ya. Terus flashingnya paling nggak 10 cm kan. Betul. Kalau vegetatif kan. Vegetatif. Kalau setelah berbuah agak susah. Agak susah dan menurun. Ya, makanya riset yang kemarin di usia 3,5 tahun sampai ada yang 50-70 butir sampai 90 butir blok Lingaraja owner saya ya AA Kadu itu sebenarnya itu riset ya. Karena dari awal tanam itu dari mulai persiapan media tanam itu kurang lebih setahu saya itu 3 sampai 6 bulan nggak ditanam. Jadi kita merawat media tanam. Oh gitu. Ya. Kebetulan karena lahan tersebut di cut and peel ya. Iya. Di cut and peel. Kemudian setelah beberapa bulan barulah ditanam, itu pun bibitnya dibuat karantina atau dibuat kompetisi. Tanam yang tertanam misalkan 50 ke bawah. Kita buat karantinanya 100. Oke, untuk keseragaman. Barulah kita tanam. Yang paling bagus baru ditanam. Ya. Nah, genjot fase vegetatif, tingkat kesuburan dan lain sebagainya dengan nutrisi seimbang baik itu anorganik maupun organik ataupun tambahan-tambahan yang lainnya di sela antara anorganik dan organik. Karena sepengetahuan kami di blog itu yang riset Lingaraja itu anorganik untuk instan, organiknya untuk slow release, POC atau asam amino atau pupuk cairnya itu penjaga pemutusan nutrisi antara anorganik dan organik. Oh, penyimbangnya itu. Ya, makanya target 3,5 tahun, batang diameternya udah lumayan besar. Ya, sampai berbuah 50 sampai ada yang 90 butir. Nah, dari situ karena berpikir setelah berbuah akan penurunan perkembangan. Oh, sudah diprediksi. Iya. Jadi digenjot dulu pertumbuhan, udah dapat besar begitu. Iya. Oke. Berarti idealnya berapa kalau mau buah pertama di usia 3-4 tahun lah? Berapa? Ideal. Paling aman itu 30. 30 paling. 30. 30, geng. Jadi jangan lebih lah, apalagi kita masih belajar ya. Ya. Nanti kalau sudah mau gaya telan nggak apa-apa, Mas. Tanam 1000, genjot mati 15 nggak apa-apa. Kan 15 dari 1000, 0,15. Beda ya. Kalau Bapak Wing membicarakan tentang Thailand, tahu saya dari sumber Thailand itu targetnya ada permajaan. Apa namanya? Recovery. Ya, ada bukan kan apa ya? Jadi biasanya mereka memang nggak sampai hitungan target kayak kita kualitas dan kuantiti sampai belasan puluhan tahun kan ya. Mereka jadi, paling lama ya 15 tahun lah. 9 sampai 15 tahun kan. Perbaharui lagi. Itu
kenapa mereka secepat itu? Karena Produksi. pengambilan produksinya pun tidak sampai tingkat kematangan yang luar biasa Ya, kayak kita. Massal. Jadi Massal. harus bikin serempak, panen serempak. Tapi matinya nggak serempak juga. Ada yang mati, tapi saya lihat ada yang mati tapi tidak serempak. Bagusnya mereka emang nyari produksi, dan mereka yang penting mereka tidak loko, tidak mengkal. Ya, Rasa cuma nyari manis lebih, dan montong emang pas untuk itu. Belum tentu, saya nggak tahu kalau karena pasarnya mungkin lebih ke identik manis ya. iya mereka Mereka manis. berpikir buah itu harus manis. Harus manis, nggak bisa pahit, nggak bisa pahit. Berarti orang Indonesia unik-unik ya dalam hal durian khususnya. Pingin ada rasa manis, kecut, asam, pahit, dan wah harus ya kan. Ih, Bapak Wing tersenyum, orang beliau sendiri yang Enggak, kalau kita emang kita kan lidah kita itu agak mirip dengan teman-teman di Malaysia. Ya. Kita belajar dari Malaysia. Jadi Malaysia itu kan kalau bicara itu kompleksitas rasa. Satu durian dibilang enak, kalau di dalamnya itu ada rasa manis pahitnya juga balance. Ya. Habis itu ada lemaknya yang enak, yang tak jejak rasanya pahit yang nempel. Itulah yang lidah kita memang dibikin jahat seperti itu. Nah, berbeda berarti dengan kita bersyukur ya diwariskan oleh Allah lidahnya itu. lidah enak itu. Lidah enak itu. Nah, kalau kita ke Thailand tuh makan durian, sebenarnya nggak makan durian, cuma pengen lihat aja, benar-benar pengen lihat bagaimana mereka melihat ya, karena pasar durian kan ada dua tuh Meng. Pasar durian yang benar-benar mencari cita rasa, ada pasar durian yang benar-benar nyari yang penting makan durian. Sudah dipisahkan pas itunya. Ya sudah ada pasarnya. Wow. Kalau tergantung, jadi kalau teman-teman mau makan durian enak, ya jangan ke Thailand lah, ya ke Penang, ke Rauk, ke Indonesia itu ya. Kalau mencari durian enak. Oh, udah termasuk ya Indonesia ya? Udah Alhamdulillah. dong, kita akan buktikan. Geng, kita akan buktikan. Duri hitam panen terakhir umur 4 tahun. Ya, ini yang dari usia 4 tahun Kita panenan buktikan. terakhir. Oke, kita buktikan. Kita mau ambil gambar dulu dari sini. Mang Mehong, Siap. siap. Biasa kalau untuk dalam hal ini Bapak Wing selalu menyerahkan. Iya, saya mah tidak ahli. Oke, Mang Mehong, kita lihat. Karena kita Panen. nggak bawa pisau besar ya. Iya. Jadi ini banyak yang nanya Bapak Wing. Yes. Kenapa selalu ada apa namanya? Dikepuk-kepluk. Dikepluk-kepluk atau di gini-gini untuk durian. Sebenarnya kalau duri hitam menariknya, kalau dikepluk-kepluk warnanya tuh cenderung lebih kuning, Man. Ya. Karena nggak tahu kenapa, karena memang saya pernah coba melihat juga teman-teman di Malaysia juga melakukan itu, ada dua yang tidak dikepluk dan sebelahnya dikepluk itu Ya. warnanya lebih menarik. Kedua emang secara naturalnya dia kan jatuh ke tanah. Yo. Jadi kalau jatuh ke tanah nanti dia akan lebih wrinkle. You know wrinkle? Memerengkel. Meringkel gitu kayak Berkerut, berkerut, keriput ya? Lebih keriput. Iya, oke. Siap. Kita lihat, Terima kasih penjelasannya Bapak geng. Wing, karena itu sesuatu hal yang sangat hangat di saudara-saudara kita. Kenapa harus ada ketepukan dan Iya. digebuk-gebuk? Biar Nah, keriput. Sekarang sudah mendengarkan langsung dari Terlihat. Mas Sigit langsung ya. Ya, karena dia biasanya starting ini kan terfermentasi. Ya. Jadi kalau begitu jatuh tuh kayak aktif gitu, Mem. Betul. Langsung aktif. Wah, terfermentasi. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Cantiknya. Umur berapa, Mem? Wow. 4 tahun. 4 tahun. Gue lihat 4 tahun nih, teman-teman lihat nih. 4 tahun. Gua silat sih. Nanang kalah nih. Kita kayak main Nanang 4 tahun. Cakep banget, Geng. Ini apa kok bisa kayak gini? Ini susah loh. Wow. 4 tahun loh. Cakep banget loh. Lemaknya lulus. Ini duri hitam. Ini permasalahannya kalau dia di bawah 100 hari warnanya tuh nggak kayak gini, Meng. Dia sedikit pucat kan, dan tidak berlemak. Ini lemak sekali nih. Nih, cakep sekali, Geng. Duri hitam. Jadi kalau saya mengamati ya Bapak Wing, ketika ada kerutan atau lebam dari benturan-benturan yang dilakukan ini memang warna berubah. ya, warna berubah. Dia kalau dipukul dia warnanya lebih keriput dan warnanya lebih berubah. Biasanya pias kayak gini kayak atas ini nih. Iya. Dan ini lebih lihat. Waduh, cakep banget, Geng. Wih, lemaknya. Sebenarnya lemak ini apa ya? Kadang-kadang kita menemukan duri hitam tuh dia memang sudah tidak loko, maksudnya tidak bertepung, tapi dia tidak berlemak, Meng. Ini kalau berlemak keriput gini, aduh cantiknya, Geng. Apa itu sebabnya?
Intinya lebih membutuhkan ketika pematangan itu unsur Asam. kalium dari asam amino. Hmm. Karena kalium secara alami tersebut akan cepat, beda dengan ini ya. Harus tinggi lah, harus banyak. Harus banyak. Ya sekurang-kurangnya seminggu sekali lah. Kocornya. Ya. Ini menarik nih. Saya sudah pernah makan, Man. Bukannya sombong, saya pernah makan champion. Ya betul. Kamu pernah kemarin ikut nggak? Enggak. Kamu Kalau kemarin kan ikut Bapak Wing itu waktu kita bandingkan di Penang nih. Iya. Ini bagus loh. Kalau warnanya emang sudah ekspor quality, Meng. Iya. Gile, salut nih. Selamat. Buah pertama nih. buah pertama. Serius? Iya. Cakep banget ini buah pertama. Mana kamera yang zoom? Ini loh buah pertama. Dapat. Cakep kali. Kita lihat kering loh, kering berlemak. Cakep loh. Waduh. Makan nih, Meng. Aku paling suka dan akan bahagia ketika Bapak Wing memakan durian. Ya, Meng. Jadi harusnya tiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, aku nggak. Jangan tiap hari. Kemarin iya agak harus mengurangi dikit, sudah tua. Wah, luar biasa. Waduh, Meng, kayak gini, Meng. Aduh. Nih. Kalau memang aduh. Ini dinikmati untuk dicaci, Meng. Bukan? Iya. Enggak lah, ini sudah perfect lah. Aku akan menemani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nikmati, Geng. Nih. Durian hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi susah bicara gua. Gini ya. Mumpung ada Mas Sigit ya. Seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, saudara-saudaraku, Vietnam, Malaysia, Thailand, bahkan Singapura, New Zealand sekarang mau menanam durian nih. Beliau selalu mengatakan durian enak itu durian yang siap dimakan ya, bukan durian yang siap dinikmati hanya satu warna lidah. Jadi rasa harus komplek agar masuk ke sebuah lidah. Nah itu yang paling utama ya. Mudah-mudahan ini kekurangannya dapat direvisi oleh beliau. Aku komplek. Hebat ya. Ini jujur li ya, Mas. Ini kalau misalkan kita nilai 100 ya. Nilai 100 ya. Pertama, tekstur warna lulus 100. Rasa manisnya kuat. Pansnya manis kuat. Habis itu tapi dia lebih tidak ke pahit ya, Man. Ya. Lebih ke Manis dan ada manis seperti milky ya? milky dan ada pahit tapi bukan ke lebih ke nam. Ya kan? Kayak Ya. nam. Jadi kayak pahit tapi nam, bukan pahit. Jadi unik banget. Ini premium loh udah. Di durian hitam itu wajibnya itu ada ujung pahit kah atau gimana? Sebenarnya kalau duri hitam yang bagus seperti ini sudah sangat bagus. Cuma kadang-kadang nih paling tidak ada hit pahit nempel gitu. Kalau ini kan di akhir ada rasa nam, bukan pahit sih, nam itu kayak baal gitu kan. Itu gitu. Tapi ini aku gila nih. Selamat, keren. Di usia 3 tahun punya kompleksitas rasa seperti ini memang luar biasa. Das. Berarti ini sudah secara SOP-nya berarti sudah kepegang atau masih apa? Kalau saya minta izin ya, Mas, sebenarnya kalau mau ditambah, tolong tambahin pahit sedikit saja. Oke. Karena Tinggikan dari asam amino. aku tidak tahu pahit itu dari apa, dari asam amino. Karena kalau lemaknya sudah sangat berlemak, manisnya sudah top, balance tinggal tambah pahit sedikit itu udah wah Siap. Wah. Tugas kami. Terima kasih. Babeh Bapak Uing. Timus Sangking dan duri hitam memang di sini identiknya itu lebih ke situ. Iya, dia kalau di sini karena kapasitas asam aminonya belum
terlalu ini ya kita. Jadi Harus lebih banyak ya mungkin ya. mungkin akan umur ya saya kira ya. Ya bisa. Umur pohon bisa. saya kira akan membawa apa secara genetik akan jauh lebih bagus ya. Tapi paling nggak untuk ini panen kayak gini bisa dijual, orang juga manggut-manggut loh. Luar biasa. Luar biasa keren. Saya Biar Jos. kalibrasinya makin kenceng, silakan aku akan buka lagi. Buka lah. Ini ini. Pegang lah dimakan. kita. Oh, dipegang. Pegang dulu, pegang. Saya mau dulu. Ya. Oke, lihat. Duri hitamnya, geng. Ini kalau siang, waduh lemaknya. Luar biasa lemaknya. Biasanya ini benar pas ini jatuhnya ya. Keren banget. Lebih senang. 4 tahun bisa kayak gini luar biasa. Luar biasa cakep. Warna cakep. Wah. Aku takut jatuh barusan mah gini teh. Jadi penasaran saya karena saya banyak temu ya kalau duri hitam Ya. yang panen, oke lah layak jual, tapi biasanya teksturnya tuh tidak berlemak. Oke? Ya. Terus ininya juga warna ininya kremnya itu sampai ke sini-sini loh. Di sini ikut krem kan biasanya Iya. tuh warnanya gitu. Jadi rasanya kurang gitu. Apa terlalu ke sini ya? Nggak tahu, tapi ini udah sangat bagus dibanding yang pernah saya makan lain gitu, lokal ya. Faktor apa sih yang membedakan duri hitam? Ini kan dia punya warna ya, Ya. warna krem. Ini apa yang membuat dia harus mana teh kudu nambahan naon meh alus siga kieu gitu teh. Unsur intinya dari mulai kimia dan organik, tetapi lebih ke asam amino ya. Asam amino itu di sini bukan anorganik tapi organik yang dicairkan ya, hasil fermentasi dari nutrisi ya yang kita siapkan. Untuk anorganiknya pun kita nge-mix dari semua jenis, kita mix disatukan untuk mencapai, walaupun menurut kita ini sangat-sangat belum karena masih dalam usia 4 tahun dan riset. Sombong. Kan Bapak Wing selalu bilang jangan selalu atau terlalu mendekati pencapaian kepuasan dalam diri. Aku selalu pegang itu, insya Allah. Ya. Terima kasih. Ini keren banget apa. Agak menarik karena ya duri hitam ini ya memang sangat bagus ya potensinya. Pertanyaannya kalau lu lebih percaya mana, organik murni Ya. apa emang harus di mix? Kalau saya jujur aku jawab dulu ya. Ya. Saya sudah menikmati organik murni Ya. di beberapa tempat. Di Thailand saya pernah makan, di Indonesia pernah. Itu oke untuk duri hitamnya punya beliau oke. Ya pernah makan juga di Malaysia. Saya di Malaysia pohon tua itu cuma pakai cacing doang. Itu rasa ya, maksudnya durian itu punya variasi rasa ya. Pas aku makan di sana semuanya menjadi sama. Ada kok musa duri hitam sama jenis durian itu agak ada kemiripan rasa gitu. Nutup rasa, tidak keluar potensi rasanya itu. Jadi sendiri. tidak menonjolkan jati dirinya si varietas tersebut. Betul. Oke. Menurut lu gimana? Emang apa pilihan mana yang terbaik sebenarnya? Kalau aku sih lebih ke semuanya ya. Dan karena kenapa? Organik itu diambil hanya untuk penjagaan ketika si pohon tersebut mengolah nutrisi menjadi hasil buah seperti ini. Anorganik instannya untuk pencapaian penjagaan dua itu POC atau asam amino cairnya. Jadi 3 tersebut berperan sangat penting. Tidak 1, tidak 2. 3-3-nya. Itu harus. Ya, wajib. Harus. Sangat wajib. Berarti berapa persentasinya? Misalkan organiknya 60% atau anorganiknya Ya.
Berapa persen? Akan berbeda ketika fase. Pak Fase Sedi? vegetatif 70-30-70%-nya adalah organik, anorganiknya 30%. Kemudian di fase pra generatif itu mau masuk ya. Nah, itu sudah mulai kita grafiknya dibalik atau dinaikkan nanti ke Dinaikkan. anorganiknya. Jadi yang 70%-nya anorganik, organiknya pun bahkan kebalik jadi 30% ketika berbuah. Bedanya itu. Oh, gitu Ya. di itunya ya ada. Ya, cuman Sel. secara perlahan. Oke. Timingnya juga diukur harus tepat. Hmm. Kalau kelewat atau terlalu dini mungkin tidak pas pengisian ataupun pematangan. Oke. Jadi sebenarnya ini menarik ya. Saya ucapkan selamat. Jujur saya mengapresiasi karena cukup susah untuk mendapatkan durian premium seperti ini dengan kualitas seperti ini. Bukannya mau biar lu sombong tapi emang ini ya achieve lah buat saya. Maksudnya ya approval gitu. Kalau misalkan ini duri hitam yang pernah makan saya 100, ini bisa 90 lah, 90 something gitu loh. Cuma tambah dikit air jadi lemaknya juga nempel. Karena saya pernah makan yang champion, perbedaannya itu tipis. Dia punya jejak rasa legit yang nempel dengan pahit yang masih nempel terus gitu loh. Yang lain yang dengan usia yang sama, mereka cuma makan habis itu dia tidak punya jejak rasa, legitnya nggak ada gitu. Ya, alhamdulillah dan terima kasih banyak. Semoga bukan hanya kami sebagai Akadu untuk menyajikan durian-durian introduksi atau premium, saudara-saudaraku juga dimanapun berada harus bisa dan belajar kuat dalam proses. Karena saya juga sampai sejauh ini belum yang namanya tingkat kepuasan. Karena owner saya selalu bilang ketika pencapaian tersebut tercapai maka target akan lebih banyak muncul. Mantap. Gitu. Berarti tidak pernah Tidak ada. berhenti di situ. Oke, terakhir men, terakhir. Ini berarti tahun ini berapa potensi yang mau dibuahkan? Sekarang makin nambah dari musim kemarin ya. Kalau kemarin mungkin beberapa ratus pohon, sekarang targetnya lumayan ya, hampir setengah dari populasi di sini. Dari sekitar Target 1000 ke atas lah 1000 pohon. Awas wae itu menang deh aing. 1000 pohon. Berarti tantangannya lebih. Ya, karena selain di kebun riset ada kebun produksi kita yang memang belum terlalu pure ke media sosial. Jadi ke depan apa yang mau ini kan di sini apa ke depan lebih ke apanya yang akan diulik setelah pasca panen ini? Akan pembedahan lagi SOP yang kemarin, kemudian akan riset karena kebutuhan yang kemarin masih banyak kurang dan bahkan nol. Kenapa sampai seperti ini? Dari pupuk atau nutrisi yang kita berikan baik itu organik maupun anorganik itu kita nge-mix. Jadi belum ada yang pas atau baku ini dikasihkan akan seperti ini enggak. Jadi riset akan diulang, yang baru yang kemarin Uji lagi, dirubah atau ditambah dan sebagainya. Tapi resep ini akan kalian bagikan nggak sih? Udah selalu mulai kalium tinggi, kalsium, boron, fosfat, fosfor dan lain sebagainya. Pokoknya pondasi bahkan timingnya pun dari awal persiapan sampai pematangannya itu, karena yang membedakan atau kita selalu lengah itu di timing. Oke. Ya, dari mulai prageneratif, generatif, pasca generatifnya itu saja sih sebenarnya. Berarti nanti paling tiga mau nggak kita bikin seminar tentang evaluasi panen 2024-25? Bapak Uing, terima kasih yang sebesar-besarnya dari saya perwakilan dari Akadu. sangat siap karena makin banyak yang belajar dan mempelajari maka ilmu atau peluang makin akan terbuka besar. Beda dengan 1, 2. Ketika pagar betis terbentuk banyak maka peluang di situ atau potensi untuk keberhasilan lebih besar. Nah, gue emang si artis ini dulu artis dulu dia tuh. Kasih teman-teman, kita sudah selesai podcastnya, cukup lama dan ternyata emang luar biasa. Seniman tani, kalau bukan seniman dia sailor tani.
seller tani. Sudah kita akan memberikan peluang-peluang teman-teman lain untuk kita berdiskusi. Mungkin kita bikin table discussion atau apa untuk evaluasi bersama panen durian, karena tiap tempat berbeda-beda, tapi paling enggak kita tahu bagaimana ngecunnya di mana, timingnya di mana, dan itu butuh sesi khusus mungkin seharian. Ya. Betul. Di Revel, tunggu kami di evaluasi panen di Revel 2025. Oh. Iya. Cut kan? Oke, roll.